Maka jika yang meriwayatkan itu Mansur dari rawi yang thiqah, maka cukuplah periwayatan Ibrahim dari Mansur, tidak usah kamu berpaling kepada yang lain. Maknanya periwayatan Mansur dari Ibrahim termasuk dari athbatun nas. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, Mansur athbat minal Hakam ibnu Utaibah wa Mansur min athbatin nas. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, jika berkumpul Mansur dan A'mash, maka mana yang dikedepankan dari periwayatan kepada Ibrahim An-Nakhai? Kata Yahya ibnu Ma'in, Mansur aqdam atau muqaddam. Mansur lebih didahulukan. Maka kesimpulannya Mansur dalam permasalahan periwayatan dari Ibrahim An-Nakhai dia paling kuat. Kemudian Hakam ibnu Utaibah, kemudian Al-A'mash. Maka periwayatan Mansur dari Ibrahim An-Nakhai sangat kuat. Kenapa orang dari zaman dulu menanyakan perkara ini? Karena keduanya murid dari Ibrahim. Dan ini menunjukkan kedudukan Ibrahim yang sangat kuat pada zamannya. Dia seorang muhadis yang agung dan ahlul fikih. Maka dia mempunyai madhab. Sebelum datangnya Imam Malik, sebelum datangnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, imam-imam madhab, maka dari zaman salaf, para ulama al-fuqaha, mereka mempunyai murid-murid yang masyhur. Sehingga banyak ditanya, mana periwayatan yang paling kuat, Mansur atau Al-A'mash? Maka Mansur ibnul Mu'tamir periwayatannya sangat kuat. Dan Mansur mempunyai bapak siapa? Mu'tamir ibnu Sulaiman bin Tarkhan. Maka dia juga thiqah. Dan tadi kita sebutkan Yahya ibnu Ma'in dan Abu Hatim dan Syu'bah, semuanya memuji kepada Mansur, menunjukkan mereka mutasyaddidin memuji Mansur. Maka bagaimana dengan mu'tadilin seperti Imam Ahmad dan begitu pun Abdurrahman ibnu Mahdi mu'tadil. Maka berkata Muhammad ibnu Sa'ad, dan dia mu'tadil, mengatakan kana thiqatun ma'munan, dan lafaz thiqatun ditambah ma'mun sifatan adimatan yadullu ala anna hadha rawi imam arfa minas thiqah. Maka Mansur ibnul Mu'tamir huwa imam di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan an Amr ibnu Syarahbil wa huwal Hamdani al-Kufi. Maka semua sanad di sini dari Kufah. Dari mulai Qutaibah ibnu Sa'id, Abu Raja al-Baghdadi, al-Baglani, dan Jarir ibnu Abdul Hamid, dan juga Mansur ibnu Mu'tamir al-Kufi, dan Amr ibnu Syarahbil al-Hamdani al-Kufi. Maka Amr ibnu Syarahbil dia di tabaqah dari Mukhadram. Memaknal mukhadram, mukhadram adalah hidup sebagai seorang yang di zaman Nabi. Namun karena ada sesuatu hidup di zaman Nabi dan tidak meriwayatkan dari Nabi. Pertama, karena dia hidup di zaman Nabi namun terlalu kecil. Misalnya Nabi datang ke Madinah setelah 3 tahun baru dia lahir. Maka dinamakan mukhadram. Nabi 10 tahun di Madinah dan dia lahir di tahun ketiga. Berarti Nabi meninggal dia baru berusia 7 tahun. Belum bisa meriwayatkan hadis misalnya. Dan tidak pernah mendengar dari Nabi. Maka dihukumi mukhadram. Tabi'i kabir. Paham? Karena murid-muridnya para sahabat. Meskipun tidak mengambil dari Nabi. Atau dia di zaman Nabi hidup sudah besar. Seperti Uwais Al-Qarni. Namun ingin ke Saudiyah. Di zaman now ke Saudiyah dulu ingin ke
Madinah, namun tidak bisa. Berbeda dengan Abu Hurairah, berbeda dengan Abu Musa al-Ash'ari. Maka mereka berbondong-bondong dari Yaman untuk menuntut ilmu. Sehingga mereka bertemu dengan Nabi dan meriwayatkan dari Nabi dinamakan sahabi. Adapun Uwais al-Qarni hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi namun tidak bisa hijrah, maka akhirnya dia dinamakan dengan mukhadram. Faham? Jadi mukhadram orang yang beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi, namun berhalangan bertemu mengambil ilmu dari Nabi. Berhalangannya tadi pertama dikarenakan usianya kecil, dia hidup di Madinah bahkan. Bisa jadi hidup di Madinah. Loh, kok hidup di Madinah tidak menjadi sahabi? Umurnya masih kecil. Nabi misalnya 3 tahun, 4 tahun di Madinah, baru dia lahir. Sehingga Nabi meninggal di tahun ke-10 di Madinah, dia baru 6 tahun. Dan dia 6 tahun tidak mencatat hadis, tapi masih dibawa oleh ibunya salat Jum'ah, atau bapaknya membawanya dia bertemu dengan Nabi. Hanya itu saja, tapi meriwayatkan tidak. Maka di sini dinamakan mukhadram. Maka mukhadram diberikan lafaz khusus karena keutamaannya. Bertemu dengan Nabi tapi tidak meriwayatkan dari Nabi. Maka diantaranya Amr ibn Syarahbil. Dan dia telah disikohkan oleh Yahya ibn Ma'in. Dari periwayatan Ishaq ibn Mansur an Yahya ibn Ma'in, sikoh. Dan meriwayatkan dari Syaqiq ibnu Salamah. Maka di sini sanadnya menjadi panjang, padahal tadi sudah bagus naik terus. Maka di sini antara Amr ibnu Syarahbil dengan Syaqiq ibnu Salamah periwayatan sesama generasi, sesama tobakoh, periwayatan teman ke teman. Maka Syaqiq ibnu Salamah barakallahu fikum al-Asadi Abu Wa'il dari gurunya Al-A'mash juga, maka dia Al-Kufi mukhadram. Maka dia juga mukhadram. Hidup di zaman Nabi dan mungkin masih kecil. Dan dia meninggal di zaman Umar ibn Abdul Aziz. Dan Syaqiq di sini rawi yang ma'ruf, siqah. Berkata Al-A'mash dari Ibrahim An-Nakhai gurunya, maka Ibrahim An-Nakhai dengan Syaqiq ibnu Salamah tabaqahnya dekat, sama-sama tabi'i kabir. Maka berkata Ibrahim, alaika bi Syaqiq, kepada Al-A'mash, pegang Syaqiq ibnu Salamah. Fa ini adraktun nas wa hum mutawafirun wa innahum la ya'uddunahu min khiyarihim. Maka aku telah mendapati berapa banyak dari manusia namun jarang seperti Syaqiq ibnu Salamah. Dan berkata Ishaq ibnu Mansur dari Ibnu Ma'in, thiqatun la yus'al an mithlihi. Maka kalimat jangan ditanya seperti dia, maksudnya dia di atas derajat thiqah. Maka para ulama jika mengatakan fulan yus'al anhu, kamu menanyakan fulan itu tidak butuh untuk ditanyakan. Itu maksudnya dia di atas derajat thiqah. Dan berkata Waqi' ibnu Jarrah, kana thiqah. Dan berkata Ibnu Sa'ad, kana thiqah katsirul hadis. Maka di sini dua riwayat dari dua mukhadram, Amr ibnu Syarahbil dan juga Abu Wa'il. Maka Abu Wa'il meriwayatkan dari Amr ibnu Syarahbil yang sama-sama derajatnya mukhadram. An Abdullah, siapa Abdullah di sini? Abdullah dari para sahabat jika dimutlakkan banyak. Ada Abdullah ibnu Umar dan di sini Abdullah ibnu Mas'ud. Dan juga Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Dan 4 Abdullah ibnu Abbas. Maka Abdullah yang mana? Maka para ulama membedakan dengan rawi-rawi yang ma'ruf darinya. Dan di sini rawi yang ma'ruf Abu Wa'il.
Abu Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah banyak periwayatannya dari Ibnu Mas'ud. Maka di sini rawinya dari Ibnu Mas'ud. Seperti itu. Maka berkata Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud seorang as-sabiqunal awwalin. Dan Ibnu Mas'ud orang yang banyak duduk mulazamah dengan Nabi. Dan dia mengikuti Nabi dari Makkah ke Madinah dan terus menuntut ilmu. Sehingga Abdullah Ibnu Mas'ud menjadi orang yang sangat mumpuni di dalam ilmunya. Maka berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, "Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku bertanya kepada Nabi, "Ayudan bin a'dham? Ayudan bi a'dham? Dosa apa ya Rasulullah yang paling besar di sisi Allah?" Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Maka dosa yang paling besar di sisi Allah adalah kamu menjadikan tandingan untuk Allah dalam disembah, wa huwa khalaqak, dan Dia yang menciptakan kamu. Maka lihat di sini bagaimana keadaan orang ini. Bahwa dosa yang paling besar adalah dia menyekutukan Allah, menjadikan andadan tandingan. Tandingan dari segi apa? Dari segi disembah. Maka orang ini misalnya menyembah manusia, menyembah mayat, menyembah jin. Itu jin dan mayat dan manusia dijadikan tandingan untuk Allah. Bagaimana gambarannya? Gambarannya seperti orang yang sudah meninggal mayit daripada mayatnya para aulia as-salihin misalnya. Maka mereka menganggap kuburan orang-orang yang sudah meninggal itu arwahnya mendengar. Maka mereka meratap-ratap di kuburan para wali, "Wahai wali, sembuhkan penyakit kankerku, kantong kering, atau cancer yang sudah stadium 4, stadium keempat paling tinggi." Maka meraung-raung kepada mayit, yang mana mayit ini tidak mampu untuk mendengar. Yakin si mayit ini bisa mendengar?